kan. Akhirnya anak ini datangi kubur itu pada malam hari, dicabut gini, nggak bisa lepas, ditarik nggak bisa lepas, akhirnya jalan terakhirnya dia pakai kampak, jadi jari ibunya itu dipotong ya, jarinya dipotong, cincin ya, iya, karena tidak bisa lepas. Ini semua kaget saya kawan-kawan. Aduh. Oke teman-teman, selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai tentang yang horor-horor. Dan di sini di samping saya sudah kedatangan sahabat saya. Mungkin langsung diperkenalkan Mas. Perkenalkan, nama saya Bahrul dan saya Alul Mahathir. Nah, jadi saya manggilnya Mas, Kang atau Bang ya? Apa aja Mas? Mas aja boleh. Oke Mas ya. Oke. Jadi Mas Bahrul ini mempunyai cerita horor. Kejadiannya itu kalau tidak salah di pondok apa di mana? Bisa ada ini suatu cerita dari Mas aja Mas ya. Oh ya, boleh. Jadi ini adalah cerita dari orang tua ya, yang turun-menurun diceritakan ya. Jadi hiduplah di suatu desa itu ada dua orang ya, ibu dan anak, seorang ibu dan seorang anak. Nah, kondisi ekonomi mereka ini sangatlah miskin banget ya. Jadi mereka berdua ini punya rumahnya sudah reot ya, sudah merubuh ya, terbuat dari anyaman-anyaman bambu seperti itu kan ya, sudah merubuh lagi, kalau ini kayunya sudah rapuh. Mereka tidak punya apa-apa karena ditinggal meninggal oleh bapaknya ya kan, oleh suaminya. Kemudian anak ini yang selalu bekerja setiap hari untuk biaya kehidupan sehari-hari. Bahkan saking mereka kekurangannya, setiap hari mereka hanya beli mie, super mie itu cuma satu buat mereka berdua, makan mereka berdua. Nah, pekerjaan dari seorang anak ini adalah membersihkan kulit pohon. Itu ada pohon namanya kayu gelang, itu disisitin, dihilangkan kulit-kulitnya supaya ya fungsinya banyak lah kayu gelang ini. Untuk ngebangun itu ada pakai kayu gelang karena kayunya sangat kuat, tapi dibalut dengan kulit pohonnya itu tebal, jadi harus disitu. Satu batangnya itu dihargai 500 perak. Satu batang. Satu batang. Betul. Bayangin kan, kerja dari sore paling cuma dapat berapa batang, iya. Itu hanya satu harga 500. Nah, mungkin sehari dia cuma dapat 20, mungkin 20.000 segitu kan. Nah, sampai berhari-hari ibunya ini sakit ya. Ibunya sakit, kemudian sakit parah. Nah, ketika proses sakit parah ini, ibunya memanggil seorang anak dengan suara ritih yang begitu dalam, manggil anaknya. Kemudian anak itu datang, ibunya tahu bahwasannya ibu ini di dunia cuma punya harta dua. Yang pertama adalah cincin ini yang ibu pakai. Yang kedua adalah kamu sebagai anak, karena anak itu bagi orang tua kan harta. Jadi cerita ini sangat serem banget sih sebenarnya. Bahkan sampai ngebuat jantung itu berdebar ya, asli. Ya. Jadi cerita ini harus didengar secara mendalam, secara seksama gitu, secara keadaan yang sangat diresapi lah, karena kehidupan ini bahasa anak gaulnya relate lah dengan kehidupan kita. Jadi bagi penonton simak ya. Kalau bisa pakai headset, dan untuk yang di sini juga simak ceritanya. Nah, kemudian lanjutkan lagi. Kemudian ibunya ini meninggal. Ya, setelah sakit parah ibunya ini meninggal, bahkan dari pengurusan jenazahnya segala macamnya pun tidak banyak orang yang datang, karena ada satu tradisi desa itu biasanya
ngasih orang kayak gitu kan, untuk ngasih minum si penggali kubur. Dia tidak mampu waktu itu. Akhirnya ada yang sukarelawan untuk menggali sampai saat itu, sampai segitunya gitu artinya kehidupan mereka. Kemudian ketika ibunya sudah dikubur, anaknya tinggal sendiri, nangis ya karena ibunya sangat miskin sekali, susah kehidupannya, punya hanya cuma ibu satu-satunya, tidak punya siapa-siapa lagi, tinggal di rumah yang akan mau roboh, kasihan pokoknya anak. Kemudian anak itu pada malam hari ya menangis setiap hari karena kangen ibunya. Dia ingat bahwasanya ibunya pernah bilang kalau hartanya itu cuma dua di dunia ini, dia sebagai anaknya dan yang kedua adalah cincin. Dia ingat cincinnya ini ternyata belum diambil dari tangan ibunya, jadi masih ke bawah dikubur. Karena yang kan kalau tadi itu kan karena nggak punya duit untuk mandiin untuk itu, jadi dia mandiin sendiri dan ada beberapa nih dia nggak tahu tata cara gimana mandikan, langsung saja kubur, cincinnya nggak dilepas di bawah kuburan. Akhirnya karena dia pingin punya harta ya kan, pingin ini, dan buat apa juga itu dikubur gitu kan. Akhirnya anak ini datangi kubur itu pada malam hari, hujan lebat, menggali kuburnya. Habis itu diambil ininya, cincin ibunya, dicabut gini, nggak bisa lepas, ditarik nggak bisa lepas, terus tarik nggak bisa lepas. Akhirnya jalan terakhirnya dia pakai kampak, jadi jari ibunya itu dipotong ya, jarinya dipotong, cincinnya ya. Iya, karena tidak bisa dilepas. Akhirnya sejari-jarinya dipotong. Ini terbiasa sangat ya merinding, karena ngebayangin di kuburan ya sendirian, dia motong, akhirnya dibawa, dikantongin, dibawa pulang. Kemudian cincinnya ini dijual, akhirnya bisa ngebuat beli apalah kebutuhan rumah, sembako segala macam. Dan keesokan harinya hujan yang sama juga, hujan yang sangat lebat sangat lebat. Kemudian tiba-tiba malam itu ada yang ketok-ketok di rumah, tok. Nah, habis itu seorang anak ini, siapa ya? Tok. Ya, tanya-tanya betul. Dibuka pintunya, ada sosok wanita di situ. Sosok wanita bungkuk, ya, pakai nunduk. Ada apa bu? Silakan masuk. Nenek nih, suruh masuk. Masuk, kemudian suruh duduk, ditanya lah, Nek, mau minum apa Nek? Tanya gitu. Neneknya cuma diam aja, dia duduk gitu. Nek, mau minum apa? Mau minum susu, katanya gitu kan. Ya, mau minum susu, dia geleng-geleng. Mau minum apa? Pokoknya dia misterius lah neneknya. Nah, kemudian akhirnya yaudah saya ambilkan air hangat dulu ya nih ya, karena posisi hujan. Ketika itu dia ngambil air hangat ya, mau dikasih ke neneknya tuh, neneknya duduknya kayak gini nih. Nah, itu dia melihat salah satu jari dari wanita itu nggak ada. Nah, dia kaget, teringat dengan kejadian ketika dia ngambil jari ibunya tadi itu, yang dia jual, lepas dia jual untuk beli sembako segala macam itu. Nah, kita tanya, Nek, kalau boleh tahu jarinya kenapa ya Nek ya, gitu kan? Kok jarinya nggak ada sebelah? Saya. Nah, jarinya kenapa ya Nek ya, gitu kan? Si nenek ini diem aja masih menunduk, dengan nunduk, diem, tangannya seperti ini ya, namanya ibu gini. Dia tuh pakai pakaian yang kebaya warna merah gitu kan. Dia seperti ini. Nek, kalau boleh tahu tangannya kenapa ya Nek ya? Masih diem aja. Nek, ini airnya Nek, boleh diminum Nek, gitu kan. Si neneknya masih diem. Nah, habis itu udah agak lama si laki-laki ini duduk ini. Nek, ini jadinya kenapa ya Nek ya? Nah, habis itu katanya, Cuk, ini semua gara-gara kaget saya. Kaget saya kawan-kawan, aduh. Ya itu guys. Jadi ceritanya sampai situ saja. Gimana nih hostnya nih? Ya. Kaget banget saya, aduh.
ya sama. Ya, ceritanya sama situ. Benar kan? Sampai membuat jantung berdebar. Gawat aja. Akhirnya. Udah cukup sekian ya. Ceritanya sangat horor sekali kan? Karena kalau horor itu pasti ada jump scare-nya. Kalau cerita horor nggak ada jump scare-nya itu bukan horor. Kayak film-film itu ada kalau jump scare nambah seru kan, nambah menarik. Yang membuat menarik film horor itu ada jump scare-nya. Ini hostnya sudah lihat hostnya. Aduh, kaget saya kawan-kawan. Udah kita akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang ini mati ini nggak kerekam.